Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Setiap pagi, kampus ini selalu terlihat sibuk. Orang-orang datang dengan urusan dan tujuan mereka masing-masing. Ada yang buru-buru masuk kelas, ada yang tertawa bersama teman-temannya, ada juga yang cuma lewat seperti hari-hari biasa. Dan selama ini, aku selalu nganggap semuanya baik-baik aja. Kampus ini punya gedung yang besar, banyak fasilitas, banyak slogan tentang kenyamanan, keamanan, dan kesetaraan. Dan jujur, aku nggak pernah benar-benar mikir lebih jauh soal itu. Sampai suatu hari, timeline media sosialku penuh dengan kritik tentang kampus ini. Aduh, gak enak banget ya harus ganti pegawai di kampus. Duh, ini nih yang bikin males, tempat santai aja gak ada. Yah, masuk kelas aja rasanya kayak ikut Ninja Warrior. Halo Neng, mau kemana? Main dong sini. Awalnya aku pikir cuma keluhan biasa, hal-hal yang mungkin dibesar-besarkan di internet. Tapi semakin aku baca, semakin aku sadar kalau semua itu ternyata deket banget sama kehidupan sehari-hari. Aku jadi ingat teman kidalku yang selalu kesulitan pakai meja kelas. Dulu aku cuma ngeliat itu sebagai hal kecil, bahkan mungkin gak penting. Tapi ternyata capek juga ya harus terus menyesuaikan diri di tempat yang seharusnya dipakai bersama. Kenapa kampus gak pernah mikirin mahasiswa kidal ya? Emang sepenting itu ya, bukannya mahasiswa kidal kayak kamu harusnya nyesuaiin aja. Tapi kalau kamu dipaksa pakai fasilitas kampus yang gak nyaman buat kamu berkerasa. Iya juga sih ya. Aku juga mulai sadar tentang tangga kampus yang selama ini cuma aku lewati begitu saja. Ternyata nggak semua orang bisa naik tangga itu dengan mudah. Teman disabilitas, orang yang lagi hamil, bahkan yang sedang cedera, harus berjuang lebih keras cuma untuk sampai ke kelas. Aku juga pernah lihat hal-hal yang sebenarnya nggak nyaman, tatapan yang terlalu lama, komentar yang nggak diminta, bahkan seorang yang diam-diam mengambil foto perempuan saat naik tangga. Dan yang paling bikin sedih, orang-orang di sekitarnya cuma menganggap itu bercanda. Dan anehnya, selama ini aku lihat semua itu, tapi aku memilih diam. Padahal di tempat yang sama, poster anti kekerasan seksual ada di mana-mana. Tapi ternyata keberadaan tulisan itu nggak otomatis bikin semua orang merasa aman. Dan dari situ aku mulai mikir, bukannya kampus selama ini sering kasih angkat aspirasi buat mahasiswa, tapi kenapa masalah yang sama masih terus ada? Kenapa banyak orang merasa nggak didengar? Atau mungkin selama ini kita semua terlalu terbiasa untuk diam? Guys, kemarin aku lihat tahu mahasiswi yang dia pakai kursi roda, tapi tuh dia mau naik ke lantai 2 nggak bisa karena nggak ada jalan buat kursi rodanya. Oh, itu yang di depan gedung H bukan sih? Iya, yang di depan Nah gedung iya, H. aku lihat dia kan kayak ya Allah susah banget buat naik ke lantai 2 karena nggak ada fasilitas yang buat naiknya dia gitu loh. Iya, kayak aku mau bantu pun susah nggak sih? Ih kasihan ya. Tapi waktu itu aku juga sempat lihat ada ibu hamil naik tangga itu kayak kesusahan gitu loh, kayak ngap. Ya kan, harusnya ada fasilitas lift atau apa itu buat khusus disabilitas dan juga khusus buat ibu hamil gitu-gitu nggak sih? Iya, cuma kalau di sini tuh kebanyakan di gedung-gedung yang gedung depan sama gedung yang baru itu kan. Iya, nggak semua gedung ada kan Iya. pada lantai 2-nya. Jadi dari situ kita ngeliat nggak sih kalau fasilitas kampus itu belum inklusif buat semuanya?
Iya bener, contohnya kayak tangga tadi. Mungkin kalau buat orang biasa kayak cuma capek ya. Coba kalau buat kayak orang disabilitas, ibu hamil, itu malah jadi bahaya gak sih buat mereka? Iya bener. Hal-hal kecil juga ya, misal kayak meja yang di kelas itu nggak semua orang nyaman pakai meja itu karena kan ada yang kidal juga kan. Nah itu rata-rata tuh buat yang nulisnya pakai tangan kanan gitu. Iya kan, aku juga baru kepikiran fasilitas yang bisa digunain sama kita belum tentu bisa digunain sama semua orang. Dan kampus ini kadang tuh cuma fokus buat benerin gedung baru gitu kan, tapi nggak nanya apakah Padahal keluhan kayak gini tuh udah sering tahu, tapi cuma berhenti jadi omongan doang. Ya kan, kalau hal-hal kayak gitu belum viral, itu belum ditindak sama kampus. gimana kalau kita speak up aja, kita upload di media sosial gitu. Boleh. Yuk, kita foto. Aku sadar, perubahan gak akan datang kalau semua orang cuma menunggu. Selama gak ada yang mulai bicara, semuanya akan terus dianggap biasa. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk speak up. Kampus kita viral. Viral kenapa? Sumpah kamu harus lihat Twitter sendiri. Bukan dong, aku gak punya Twitter. Ini. Ih, kok bisa sih? Semoga dengan ini bisa langsung ditindaklanjuti sama kampus ya. Kita banget deh. Dan saat semuanya mulai ramai, akhirnya ada tindakan yang dilakukan. Mulai ada evaluasi, mulai ada perbaikan fasilitas, mulai ada ruang diskusi yang benar-benar didengar. Lihat deh, Akhirnya ya, pihak kampus menindaklanjuti keluhan kita. iya emang harus viral dulu gak sih? Iya sih. Hari ini aku sadar, inklusi bukan cuma soal bangunan atau fasilitas, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain di sekitar kita, tentang bagaimana kita mau peduli, tentang bagaimana kita berhenti menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang biasa. Dan kampus yang baik bukan cuma kampus yang sudah sempurna, tapi kampus yang mau terus belajar menjadi ruang yang inklusif, aman, dan menjunjung kesetaraan untuk semua orang. Kalau kita kembali ke awal, apakah kita akan tetap mengabaikan semua ini? Mari kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi langkah-langkah yang setiap hari kita lewati. Kita ulangi ruang-ruang yang setiap hari kita gunakan. Kita ulangi semua yang selama ini terlihat biasa. Karena ternyata tidak semua orang merasakan kampus dengan cara yang sama. Tidak semua orang memiliki akses yang sama. Tidak semua orang merasa aman dengan cara yang sama. Dan selama ini, masalahnya tidak pernah benar-benar hilang. Kita saja yang terlalu terbiasa untuk diam. Karena kampus yang inklusif, kampus yang aman, dan kampus yang menjunjung kesetaraan tidak tercipta hanya karena sebuah slogan, tetapi karena ada orang-orang yang memilih untuk peduli. Dan setelah melihat semuanya, mungkin sekarang kita bisa menjawabnya. Kampus ini dibangun untuk siapa?